Itu rasa saya emang kalau misalnya belok ke kiri, belok kanan ketahuan kan, ini lurus. Lurus itu perjalanannya lumayan ada 15 menit. Perjalanannya sampai di tengah-tengah jalan Cagak. Jadi lurus, ini ada lagi jalan kaki ke kanan teman Cagak. Dia turunan. Nah, tengah ada pohon, di bawahnya batu. Batu kayak batu kali gitu kan, gede-gede gitu. Dari situ saya ngedon. Saya benar-benar ngedon. Sempat berhenti dulu, mau dilanjutin nggak katanya. Mundur aja dah. Kan kata gue juga, kan. Gue penasaran. Yaudah gimana nih? Kalau modus di sini aja. Nah, yang punya lokasi, nyariin jangan bang. Jangan. Kalau di sini saya nggak mau tanggung jawab. Mending kalau kita ibaratnya nemu makhluk kayak gitu. Kalau kata warga sini, mitosnya kita harus berkelahi, katanya berantem. Siapa yang menang kita lolos. Kalau nggak menang kita harus ikutin dia. Kalau kita ibaratnya ingkar janji, diikutin kita sampai manapun, katanya gitu kan. Waduh. Terus itu udah mulai bener-bener panik. Wah nggak benar nih, udah nggak benar nih. Itu hawa udah mulai panas. Hawa panas ini pundak udah berat. Kayak ditindih kayak apa beban itu kan. Nah baik lagi dah, nggak bener dah. Udah mulai kayak panas ini berat ini kan. Nah ceritanya itu balik arah. Kira muter balik. Terbalik pelan kan, namanya jalan tanah. Itu pas balik lagi, kenapa tiba-tiba langsung ada di lapangan? Logikanya itu nyasar. Kalau misalnya dia suruh balik ke tempat yang awal, berarti kita tahu jalan. Tahu jalan, oh jalan ke sini. Itu udah gelap ada jalan. Di situ kita debat juga. Kalau misalnya lebih baik lagi mau ke jalan mana? Karena lu ingat gak kita masuk ke ini jalan mana? Kalau misalnya kalau lu bener tahu, yaudah baik lagi ayo. Kalau lu gak tahu, udah kita sini pasrah. Logikanya kalau kita jalan lurus, pulang juga jalan lurus aja kan? Iya, misalnya kita kan masuk dari yang jalan Cagak kan baik lagi. Nah, nyampe di lapangan itu jalan udah gak ada. Itu pas mau berangkat, kenapa temannya si Agus, yaudah ikutin gua, kenapa dia berhenti? Dia berangkat, gak ngomong, dia diam, dia nunduk. Pas ngomong, lu gimana sih? Nah dari situ, lu gimana sih? Itu lihat belakang itu sosok itu gede. Saya pikir positif aja kan, nggak halu, takutnya halu gitu kan. Saya positif aja, oh mungkin ini bayangan dia. Saya senter lah kaki dia, ini bayangan dia. Lalu yang belakang siapa? Itu saya lihat kakinya itu udah lebar banget. Saya bagi dia lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Bayangan itu udah dari pikiran saya itu, ingat anak, istri, wah mati gua di sini, wah mati dah gua. Pikiran masuk ke alam dia aja gitu, dibawa aja gitu pikirannya, wah mati. Malah sempat ngomong gini, kak, ke anak, mungkin bapak dari sampai sini aja, ketemu kakak. Itu benar-benar nangis itu saya situ, nangis di situ benar. Ingat anak itu gimana gitu kan. Cuma saya pikirnya gini, kalau saya misalnya terjadi kayak gitu, anak yang pertama ingat sama saya, ingat bapak. Dari awal dia ngomong gini, bapak mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram di segmen Ngobrol Mistis. Bersama Pepep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama gua nggak upload video, sekitar semingguan kayaknya. Gue juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Semoga kita semua bisa sampai di Idul Fitri nanti. Dan di video kali ini gue kedatangan narasumber yang punya cerita yang bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tentang pengalamannya dia tersesat di hutan angker atau hutan keramat. Langsung saja kita sapa narasumber kita malam ini, Bang Adi Azanuri. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Kan tadi kita sempat ngobrol nih. Ya. Lo sempat nyasar dalam hutan. Perasaan lo gimana pada saat itu Bang? Ya awalnya dari
kurang lebih tahun kemarin bulan Agustus. Kalau tanggal sih kurang masih lupa lah, cuman harinya hari Sabtu. Itu niat explore itu tadi awalnya jarak jangka beberapa hari itu nggak kepikiran mau ke tempat ya kayak tempat yang saya terjadi tersesat kayak gitu kan. Tapi sebelum lanjut, gue cuma pengen nanya dulu nih, perasaan lu pada saat nyasar itu kayak mana? Wah itu kalau dibilang nangis mau nangis, lagi waktu kejadian paniknya ya badannya keker ya, tapi mau nangis mati nih gitu kan. Ingat kan yang di rumah anak istri kan, udah situ udah bener-bener udah nggak ada harapan, gue bakal mati. Oh jadi kayak udah pasrah dah, itu udah bener pasrah, udah nggak ada harapan lagi ibaratnya keluar dari tempat itu. Tuh penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, boleh bang kalau mau promo dulu channel atau Instagramnya ke teman-teman sobat-sobat monogram. Ya, subscribe channel saya Adi Azanuri Channel, Instagramnya Adi Azanuri Channel. Iya. Jangan lupa tonton video saya. Terima kasih. Linknya ditaruh di deskripsi ya. Karena Bang Adi ini seorang explorer juga, suka ke tempat-tempat angker nih. Ya udah, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita dengarkan ceritanya. Janjian ekspor itu sebenarnya udah ada 2 minggu. Janji mengekspor itu bukan ke tempat yang tersebut. Tadinya mau ke rumah yang terbengkalai, yang di sampingnya itu pemakaman kuburan Cina awalnya. Cuman pas saya kontak teman, yaudah kata teman kan, udah lu kesini aja. Ya udah, kira jam berapa? Lu jam 9 kesini kata gitu kan. Ya udah, kan jam 9. Sampai di lokasi itu teman langsung berubah pikiran. Gimana kalau misalnya ini gue ada punya teman katanya, dia ada tempat, cuma bukan di lokasi kayak di rumah lagi gitu kan, kosong pakai pabrik kosong katanya gitu. Dia seperti tempat kayak hutan gitu, cuman ya katanya dijamin dah nggak rawan kata gitu. Kalau dari jam maghrib aja itu nggak ada yang berani lewat di situ. Ya namanya saya kan penasaran, kurang percaya namanya belum terbukti. Yaudah gue kontak dulu katanya. Selang berapa jam itu saya masih di dalam hati itu kayak ragu-ragu. Ibaratnya mau enggak gitu kan. Posisi masih di rumah sama temen, mau enggak gitu kan. Kok biasanya enggak kayak gini gitu kan. Apa? Soalnya itu kalau saya cerita begini lagi itu kayak sebut trauma gitu. Udah mesti kebayang itu gelapnya kayak gimana gitu kan, udah nggak ada pencahayaan apa cuman lampu senter yang saya bawa itu kan. Di situ kalau kejadiannya itu ya pas awal cerita tadi berangkat itu kan kurang lebih jam 11 langsung berangkat ke lokasi. Nah teman yang punya lokasi itu dia nyaranin pinggir jalan katanya. Itu saya dalam perjalanan itu perkampungan biasa warga gitu kan, yang ya normal berarti ramai gitu kan. Tapi kenapa lama kelamaan itu sepi, nggak ada namanya rumah warung, itu hutan semua, bukan kebun. Kalau bisa kebun kan kayak pohon pisang gitu kan, jagung apa segala gitu. Ini nggak ada, pohon aja. Saya juga itu nggak tahu tuh pohon apa, alang-alang lah kasarnya gitu kan. Dari situ sampailah di tempat lokasi. Nah yang punya lokasi bang di sini aja. Pinggir jalan. Dia nggak cerita dari awal bahwa di situ mitosnya kata dia terasi. Saya juga ada kaget, gua ada mitos gitu kan. Mitosnya apa emang bekas terasi? Aduh kalau bekas terasi gua nggak bawa nih. Tenang bang, ada. Nah lagi pas nyediain mitos yang terasi itu, saya lihat ke kanan ada jalan setapak ke tanah merah gitu kan. Sempat saya berhenti dulu kan, nggak bicara, saya liatin gitu kan. Ini jalan kemana? Dalam hati ini jalan kemana gitu.
saya nanya, bos itu kalau ke situ jalan kemana? Udah bang, jangan dah, jangan. Ya punya lokasi. Dia nyariin saya nggak boleh ke situ. Cuma sifat saya orang penasaran. Saya gitu, kalau saya eksplor penasaran. Kira ini tempat apa nih, saya penasaran pengen jalan ke situ. Nah teman saya yang bawa saya itu udah lu ikutin aja. Berarti abang ini berapa orang? 3 orang. 3 orang. Teman saya, nah dia punya lokasi teman saya, temannya teman saya gitu kan. Nah teman saya udah namanya si Agus. Kata dia udah jangan di sini aja, gak usah diikutin ke sono katanya. Oke. Itu gue penasaran gitu kan. Lah lama tuh kan debat, akhirnya diturutin kemauan saya. Berangkatlah ke situ. Nah, saya berangkat itu menggunakan motor. naik motor, 2 motor kan. Yang punya lokasi sendiri dia paling depan. Oke. Nyampe tengah-tengah dia berhenti, bang, duluan aja, lurus aja ge, gak ada belok-belokan ini kok, kata dia. Terus saya depan kan. Saya dibonceng. Dari jalan raya itu udah berapa menit pada saat berhenti yang abang suruh duluan? Itu kalau nggak salah kurang lebih setengah jam itu. Oh, berarti udah masuk jauh juga ke dalam ya? Itu di sampai di lokasi yang tadi saya mau eksplor itu setengah jam, itu hampir itu saya ke dalam itu. Setengah jam, kurang lebih setengah jam lama. Saya paksa juga, tuh orang kepaksa. Udah bang katanya. Dia ya udahnya itu kayak apa namanya? Kesel gitu ya, ini orang kagak sesuai sama omongan dari awal gitu kan. Berangkat ke situ. Saya kan dibonceng, teman saya bawa motor. Itu saya bawa senter, lighting, menerangi jalan yang ada di situ. Orang nggak ada cahaya. Nyampe di situ, itu rasa saya emang kalau misalnya belok ke kiri, belok kanan ketahuan kan. Ini lurus, lurus itu perjalanannya lumayan ada 15 menit. Perjalanannya sampai di tengah-tengah jalan Cagak. Jadi lurus, ini ada lagi jalan kaki ke kanan cuma Cagak. Dia turunan. Nah tengah ada pohon, di bawahnya batu kayak batu kali gitu kan, gede-gede gitu. Dari situ saya ngedon, saya bener-bener ngedon, sempat berhenti dulu, mau dilanjutin nggak katanya, mundur aja deh, kan kata gue juga, kan, gue penasaran, yaudah gimana nih, kalau mau di sini aja, nah yang punya lokasi, nyariin jangan bang, jangan, kalau di sini saya nggak mau tanggung jawab. Mending kalau kita ibaratnya nemu makhluk kayak gitu, kalau kata warga sini, mitosnya kita harus berkelahi katanya, berantem. Siapa yang menang kita lolos, kalau nggak menang kita harus ikutin dia. Kalau kita ibaratnya ingkar janji, diikutin kita sampai manapun katanya gitu kan. Waduh. Terus itu udah mulai bener-bener panik. Wah nggak benar nih, udah nggak benar nih. Itu hawa udah mulai panas. Hawa panas ini pundak udah berat. Kayak ditindih kayak apa beban itu kan. Nah baik lagi dah, nggak bener dah. Udah mulai kayak panas ini berat ini kan. Nah ceritanya itu balik arah. Kira muter balik. Pelan kan, namanya jalan tanah. Itu pas baik lagi, kenapa tiba-tiba langsung ada di lapangan. Dari situ saya rada-rada ya kesel juga gitu ke teman. Lu bawa motor gimana sih? Maksud lu gimana? Lalu kan kita lurus kan? Iya lurus, kata teman kan. Lu kenapa ngajak ke lapangan? Karena lu tau gak jalan pulang kemana? Bisa gambarin nggak lapangan tuh? Lapangan itu lapangan tanah merah, pohon cuma kayak ada 2 jari tinggi-tinggi, udah jarang-jarang gitu kan. Terus lu gimana ceritanya nih udah sampai ke tempat lokasi kayak gini? Tapi luas, lapangan. Luas itu luas, pokoknya seluas panjang senter saya itu segitu, luas itu. Udah ibaratnya namanya luas kan, saya nggak tahu ukuran berapa luas berapa gitu kan. Di situ udah bener-bener panik, yang punya lokasi aja hampir mau nangis. Dia marah-marah, tuh kok bang, kata gue juga apa, katanya gitu. Dari situ dia udah nyolot, saya juga panik, dia panik. Udah lu tenang aja, tenang, jangan panik. Gue juga sama bingung. Iya bang, kan gue dari awal dia udah di sini aja, ngapain kesana ke dalam? Kayak gini kan akibatnya, gini kan. Di situ saya nggak balas omongan dia, saya juga panik, bingung. Saya terima emang kesalahan saya gitu kan, saya kenapa ke lokasi yang masuk ke dalam itu. Di situ udah nggak apa namanya, teman saya Agus dia diem, mungkin dia diem itu kayaknya cari salah jalan kemana nih, dia nunduk
Enggak, saya ngomong aja nggak didengar. Hampir 10 menitan dah itu. Dia ngomong gini, pas dia sila di atas pohon segede gini, sila depan pohon itu, bro, lu belakangin gua, lu ngadep ke belakang gua, lu cari jalan. Ada belakang. Dia sila, nah saya di belakang dia, tapi saya nggak belakangin dia. Carilah saya jalan tuh, itu nggak ada jalan. Yang main gelap, udah gelap banget, alang-alang pohon kayak gitu, gimana cari celah jalan gitu kan? Panik di situ itu berapa jam di situ? Kurang lebih kayak 2 jam, benar-benar lama di situ. Lama benar situ kan, wah. Di situ saya lagi cari celah jalan itu udah pikir udah kemana-mana. Apa yang abang pikirin? Mati dah gua di sini, mati dah gua di sini. Itu udah kebayang anak istri kan di rumah. Saya WA teman, itu kadang ada sinyal, kadang enggak. Pas lihat HP udah 2%. Itu udah saya udah bener nangis, udah nangis. Selang 2 jam, nah teman yang tadi sila dia diri. Udah gini aja, kita balik lagi katanya. Kemana? Kata Pak lu yang tadi berhenti, yang masuk jalan cakap itu. Iya, lu ngapain lagi? Ini aja kita nyasar. Mau jalan mana? Nah, logikanya itu nyasar. Kalau misalnya dia suruh balik ke tempat yang awal, berarti kita tahu jalan. Oh jalan ke sini. Itu udah gelap, ada jalan. Di situ kita debat juga. Kalau misalnya lebih baik lagi mau ke jalan mana? Karena lu inget kan kita masuk ke ini jalan mana? Kalau misalnya kalau lu bener tahu, ya udah baik lagi ayo. Kalau lu gak tahu, udah kita sini pasrah. Logikanya kalau kita jalan lurus, pulang juga jalan lurus aja kan? Iya, misalnya kita kan masuk dari yang jalan cagak kan baik lagi. Nah, nyampe di lapangan itu jalan udah gak ada. Yang kita lewatin itu gak ada. Nah, nanya ke teman tuh, Gus, lu kalau bener jalan ke sini, kemana jalan? Lu aja gak tahu jalan, ya udah ikutin aja. Dari situ gue masuk akal, ikutin apa? Ikutin jalan kan. Udah terserah lu dah. Itu udah mulai emosi panik kan. Terserah lu dah gimana dah. Lu jangan emosi ke gua gitu kan. Namanya dia juga panik. Ini gak gerak lu. Kenapa lu mau kesini? Kira salah-salahan tuh. Dia temannya punya laksi nongkrong nggak bisa diri, nangis di situ. Dia aja bengong. Coba kalau lu ikutin dia di pinggir jalan. Kalau misalnya ada apa-apa kita bisa lari pinggir jalan. Nah ini pagi ini gimana? Kalau misalnya lu nemu yang kata lu teman gue cerita itu, mau lari kemana lu? Ibaratnya dia nampakin, gak nampakin, lu tetap mati di sini kita. Di situ udah panik tambah panik lagi, tiba-tiba tuh udah kegencet tambah gencet lagi kan. Terus gimana? Udah gini aja. Kalau lu pengen ibarat keluar jalan sini, ikutin omongan gua. Kata teman saya si Agus. Ya udah, gue ikutin omongan lu aja. Yang penting gue selamat. Gue udah bener-bener udah pasrah ini. Itu bener-bener keringet lah kayak mandi, kan? Panas hawanya. Hawanya bener-bener panas, gak ada angin, tapi si daun itu gerak. Aneh di situ. Nah, kalau misalnya angin di atas, harusnya bawah kena dong. Nah, ini atasnya doang. Nah, itu pas mau berangkat, kenapa temannya si Agus, yaudah ikutin gue, kenapa dia berhenti? Dia berangkat, gak ngomong, dia diam, dia nunduk. Pas ngomong, lu gimana sih? Nah dari situ, lu gimana sih? Itu lihat belakang itu sosok itu gede. Saya pikir positif aja kan, nggak halu, takutnya halu gitu kan. Saya positif aja, oh mungkin ini bayangan dia. Saya senterlah kaki dia, ini bayangan dia. Lalu yang belakang siapa? Itu saya lihat kakinya itu udah lebar banget. Saya bagi dia lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Terus di belakang lu udah diem, lu nunduk katanya gitu kan. Iya gue tahu di belakang nunduk, tahu nggak? Dengar nunduk kayak gitu, berbisik kan. Temannya berlokasi di sini posisinya, saya di sini segitiga kan, udah nunduk. Saya nggak ambil lihat, itu masih lama, itu bener-bener masih begini. Serasa saya lihat dia kayak nyamperin, tapi nggak kena, nggak nyamper ke teman, tapi kayak maju gitu. Kayak maju tapi nggak sampai. Iya nggak nyentuh dia, tapi maju. Perasaan abang gimana tuh pas ngeliat sosok itu? Wah itu bener-bener gimana ya? Kaki udah nggak bisa gerak. Sebut kayak udah, pokoknya usah dijelasin sih, bener-bener panik itu, udah pasrah itu.
Cuman masih Mukanya kelihatan nggak, Bang? Hah? Mukanya. Orang hitam semua kayak bayangan Tapi berbentuk orang ada begini posisinya. Cuma kalau misalnya kalau boleh kayak sosok genderuwo kan mata merah ini nggak ada mata. Nggak ada mata. Gelap semua begini. Berak begini, dia jalan. Suara juga nggak ada. Suara nggak jalan, suara cuma jalan. Kalau logika untuk orang jalan pasti nyamperin kena dia, sentuh dia. Ya enggak. Tapi kok jalan tapi tetap di tempat. Abang nggak mencoba untuk lari gitu? Saya udah kata teman suruh nunduk gak ngeliat lagi. Terakhir lihat dia jalan, wah nyamperin. Udah nyamperin itu udah baca doa aja udah acak-acakan. Baca ayat kursi itu udah muter terus di situ kita tamat kan. Aduh gimana udah benar-benar kan. Itu bayangan itu udah dari pikiran saya itu ingat anak istri. Wah mati gua di sini, wah mati dah gua. Pikiran masuk ke alam dia aja gitu, dibawa aja gitu pikirannya. Wah mati. Malah sempat ngomong gini, kak, ke anak, mungkin bapak dari sampai sini aja, ketemu kakak. Itu benar-benar nangis itu saya situ, nangis di situ benar. Ingat anak gitu gimana gitu kan. Cuma saya pikirnya gini, kalau saya misalnya terjadi kayak gitu, anak yang pertama ingat sama saya, ingat bapak. Dari awal dia ngomong gini, bapak mau kemana? Mau main, biasa mau explore. Jangan papa, aku nggak mau jauh sama bapak. Itu masih kebayang sih kan. Oh sempat ngomong gitu anak? Iya, itu kebayang di apa? Di kuping saya itu kebayang. Sampai sini gini, sama tinggal. Oke bapak sampai sini ketemu sama kakak. Kakak jaga ya baik-baik sama mama, jaga mama. Kakak sampai pas saya nyebut sayang kakak itu mah aku udah gak ada. Hilang seketika gitu. Hilang seketika udah bener-bener hilang aja udah. Temen lu kenapa nangis? Kata dia, gue inget anakku ini. Yaudah yuk pulang. Berangkat tadi ya tuh kan naik motor. Dari situ saya udah nggak pikiran pengen selamat, bukan gue gak selamat enggak, udah pikiran pasrah aja udah. Pasrah ya. Selamat syukur, gak selamat ya udah.